Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Walil muttaqina wal akibatul lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih berikan hidayah, inayah dan kekuatan iman kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih bersemangat, masih kuat untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kemudian para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah semua kita ada di dalamnya. Pada pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan salah satu bagian dari Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, bertema larangan meminta kekuasaan atau jabatan dan lebih baik meninggalkan kekuasaan jika tidak terdesak atau tidak ada kebutuhan untuk itu. Tema ini mungkin terkait dengan situasi terakhir di Indonesia terutama. Mungkin salah satu yang dituntut para demonstran adalah ketidaksetujuan pada perpanjangan jabatan presidensial dan kabinetnya. Hanya pagi hari ini kita tidak akan membahas topik itu, karena tentu biasanya hal-hal seperti ini akan disikapi menjadi tiga oleh kita. Yang pertama pro atau setuju dengan permintaan itu, atau ada yang kontra, tidak setuju, atau yang no comment gitu. Tentu di antara kita akan terbagi pada tiga itu, sehingga kalau dibahas pada pagi hari ini tentu bisa menimbulkan mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak nyaman di antara kita. Sehingga kita tidak bahas topik itu, tapi kita akan kembali ke topik Syarah Riyadhus Shalihin ini. Hanya satu hal yang mungkin perlu kita lihat, bahwa ternyata Islam itu memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada semua aspek kehidupan kita, termasuk salah satunya adalah masalah politik. Ketika kita berbicara jabatan tentu terkait dengan politik ya. Jabatan apapun itu, baik dari pemerintahan, di luar pemerintahan, tentu di dalamnya ada unsur-unsur yang terkait dengan politik. Bahkan mungkin urusan pribadi kita aja diajarkan oleh Islam, diberikan petunjuk oleh Islam, sehingga kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna gitu, mengatur semua segi-segi kehidupan kita. Sehingga tidak ada salahnya pada pagi hari ini kita membacakan Syarah Riyadhus Shalihin yang terkait dengan jabatan atau tentang politik, tapi kita tidak akan membahas isu-isu praktis gitu. Dalam Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas 83 yang tadi saya bacakan di awal. Terjemahannya adalah, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang dikutip pada awal pembahasan bab ini di Riyadhus Shalihin. Kemudian hadis yang dicantumkan dalam topik ini di Riyadhus Shalihin, hadis nomor 674, An Abi Sa'id Abdurrahman ibni Sa'urah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha, wa in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha, wa idha halafta ala yamin fa ra'aita ghairaha khairan minha fa'atil ladhi huwa khair wa kafir an yaminik. Muttafaqun alaih. Hadis 674 ini secara terjemahannya adalah dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau minta jabatan
karena sesungguhnya jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya, maka kamu akan diberikan pertolongan dalam mengembannya. Tapi jika kamu diberi jabatan atas permintaan, maka jabatan itu diserahkan kepadamu sepenuhnya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu telah bersumpah atas sesuatu hal, lalu kamu melihat ada perbuatan lain yang lebih baik dari sumpahmu itu, maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik itu, dan bayarlah tebusan atas sumpahmu itu. Dalam hadis ini ada beberapa poin yang dicatat dalam buku ini. Yang pertama adalah larangan meminta atau mengincar jabatan, ya. Jabatan apapun, jadi itu kita dilarang untuk memintanya, karena umumnya apabila kita meminta atau orang meminta jabatan biasanya ada kepentingan pribadi. Ini penjelasan dalam buku ini. Maka apabila ada orang yang takut untuk mengemban suatu jabatan, maka itu dinilai lebih adil karena takut terjerumus pada perbuatan dosa. Ini poin pertama dari hadis 674. Yang kedua, masih diperbolehkan untuk menerima jabatan jika diperintahkan oleh khalifah atau ditentukan oleh badan yang berwenang. Jadi tidak serta-merta kita dilarang untuk menjabat sesuatu jabatan, tapi boleh asal kita memang ditunjuk atau diberikan wewenang oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, seorang hamba tidak akan mendapat keberhasilan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin betul, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita adalah makhluk yang lemah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan apapun gitu. Oleh karena itu ketika minta jabatan ini, tadi dijelaskan di poin pertama, apabila itu minta biasanya Allah tidak akan menolongnya. Tapi apabila itu memang amanah yang diberikan oleh badan yang berwenang atau pihak berwenang, insya Allah akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Kemudian apabila orang tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini sesuatu yang sangat berat karena kekuatan adalah milik Allah, maka bisa jadi orang tersebut gagal untuk melakukan kewajiban tersebut dan dikatakan sebagai orang yang merugi. Poin nomor 4, tidak diperbolehkan muni sumpah jika ternyata ada yang lebih baik dari sumpah yang diucapkan. Ini yang keempat. Jadi walaupun sudah bersumpah, kita boleh membatalkan sumpah itu apabila memang ada hal yang lebih baik dari apa yang kita sumpahkan itu. Karena kita membatalkan sumpah, maka di dalam hukum Islam kita wajib memberikan kafarat atau membayar kafarat atau denda ya untuk pembatalan sumpah tersebut. Poin ke-6 dalam hadis tersebut adalah merupakan dalil atau hujjah yang membimbing umat manusia untuk mendahulukan sesuatu yang lebih baik dan lebih mementingkan kemaslahatan. Walaupun tadi sudah bersumpah, tapi apabila ada yang lebih baik, lakukanlah yang lebih baik. Ini salah satu yang diajarkan atau dianjurkan dalam hadis ini. Hadis 674, Wan Abi Dar radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dar, inni araka dha'ifa wa inni uhibba laka wa ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna alasnain wa la tawalayanna ma la yatim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu sebagai orang yang lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku sendiri. Janganlah kamu menjadi penguasa atas dua orang, dan jangan pula kamu sesekali mengelola harta anak yatim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini ada beberapa poin yang dicantumkan dalam buku ini. Yang pertama adalah diharamkan kekuasaan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya itu tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu, jangan ambil jabatan itu. Kemudian kewajiban untuk menjaga harta anak yatim dan tidak memakannya tanpa hak, dan tidak boleh juga menyia-nyiakan. Anak yatim mempunyai posisi yang sangat khusus di dalam Islam, ya, sehingga kita tidak boleh bahkan menyakiti, apalagi sampai memakan harta anak yatim. Ini dalam hadis ini dijelaskan bahwa memang itu hal yang sangat penting. Kemudian Islam juga sangat gigih untuk mengurus kepentingan umum, ya, tidak hanya kepentingan ibadah tapi juga kepentingan umum dan juga harta kekayaan anak yatim. Yang keempat, kewajiban setiap muslim untuk memberi nasihat kepada saudaranya jika melihat sesuatu yang tidak baik padanya.
Jadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kemudian yang kelima, keharusan bagi tiap muslim untuk mencintai saudara sesama muslim saat memberikan nasihat. Jadi dalam memberikan nasihat itu adalah karena kecintaannya, bukan karena sesuatu hal lain, apalagi karena mungkin kesakitan atau ada sakit hati kita atau apa, kemudian kita berikan masukan. Tapi masukan yang kita berikan kepada saudara kita yang muslim adalah karena kecintaannya kepada dia, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Dan keinginan memberikan kebaikan pada dirinya serta kepedulian kepada dirinya. Jadi kita harus memperdulikan umat Islam atau sesama orang Islam. Yang keenam, di antara bentuk kesempurnaan cinta karena Allah adalah manakala seseorang mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita senang atau cinta pada sesuatu, tentu kita juga akan senang kalau orang lain juga memiliki atau menikmati hal yang sama atas diri kita itu. Yang ketujuh, besarnya tanggung jawab kekuasaan beserta anjuran untuk tidak mengejarnya. Jadi kekuasaan itu sangat besar tanggung jawabnya dan tidak dianjurkan untuk mengejarnya, kecuali ada kepentingan-kepentingan yang memang untuk kemaslahatan. Karena diantara efek ialah kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ya, kecuali pada orang-orang yang memberikan haknya, ya, orang yang menjalankan amanah itu atau jabatan itu dengan baik. Hadis yang berikutnya 674. Wa anhu qala qultu ya Rasulullah la tas'amiluni faradba bi yadihi ala mankini summa qala ya Abadar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati hisyu wa nadamah ila man akhadaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Rawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia bercerita, pernah aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan jabatan kepadaku? Ini pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memukul pundakku dengan tangan beliau, lalu dia bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah, dan sesungguhnya jabatan itu amanah yang kelak pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, terkecuali pada orang-orang yang berhak menjabatnya serta bisa menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Poin-poin dalam hadis ini yang dirangkum dalam Riyadhus Shalihin adalah: pertama, barang siapa yang mengejar kekuasaan maka tidak boleh diberi kekuasaan. Jadi orang kelihatan berambisi, bernafsu, mengejar suatu jabatan, sebaiknya tidak diberikan jabatan, karena umumnya ada kepentingan pribadi di balik mengejar jabatan tersebut. Karena Islam tidak akan memberikan kekuasaan pada orang yang mengejarnya dan menuntutnya, tamak atasnya serta bekerja keras untuknya. Adapun orang yang paling berhak mendapatkannya, yakni kekuasaan atau jabatan pimpinan umat, adalah seorang yang tidak menginginkannya atau membencinya. Ini poin pertama dari hadis 676 tadi. Poin kedua adalah kekuasaan itu amanah yang sangat besar serta tanggung jawab yang sangat berat. Oleh karena itulah maka barang siapa diberi kekuasaan untuk mengurusnya, maka hendaklah ia melihara serta menjaga hak dan kewajibannya. Juga janganlah sekali-kali dia mengkhianati janji Allah dalam hal ini. Poin ketiga, keutamaan orang yang memegang kekuasaan dengan status memang berhak menyandangnya, baik sebagai imam yang adil atau sebagai bendahara yang dapat dipercaya atau bekerja rajin. Jadi kalau memang berhak menyandangnya, silakan dan kerjakanlah sesuai dengan amanah. Hadis 677, maaf, hadis yang terakhir dalam poin ini. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna alal imarah fasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan berambisi agar bisa memegang suatu jabatan, dan jabatan itu akan menjadi penyesalan kelak di pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Poin dalam hadis ini yang pertama adalah kita harus menghilangkan diri dari ambisi mengejar suatu jabatan atau kekuasaan, khususnya bagi yang tidak mempunyai kompetensi untuk itu.
Jadi kalau tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan, janganlah berambisi untuk mengejar suatu jabatan atau kekuasaan. Karena kerasnya hukuman bagi yang lengah dalam mengemban amanah dan tidak mengindahkan hak-haknya serta tidak amanah dalam melaksanakannya, sehingga jauh dari sempurna dan baik. Untuk kita paham kalau tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi, hasilnya kita bisa lihat bahwa pekerjaannya tidak akan baik atau tidak akan maksimum. Yang ketiga, ambisi kepada jabatan serta cinta kehormatan akan merusak agama. Sebagaimana telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah yang berderajat sahih, tidaklah dua ekor serigala lapar dikirim kepada kambing lebih parah menimbulkan kerusakannya dibanding ambisi untuk mendapatkan harta dan kemuliaan pada agamanya. Yang keempat, poin terakhir dari hadis 677 ini, hadis ini merupakan salah satu dalil kenabian bahwasana ambisi pada kekuasaan dan jabatan yang telah diberitahukan Rasulullah SAW benar-benar terjadi di antara umatnya, bahwa mereka berani saling bunuh demi memperoleh jabatan serta tidak ragu-ragu menempuh berbagai kesulitan asal dapat menanggapinya. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita coba rangkum beberapa hadis dalam poin ini, yang pertama adalah memang kita dilarang untuk berambisi pada satu jabatan. Tapi apabila memang kita berhak atau kita diberi amanah oleh pihak yang berwenang yang memiliki hak untuk menentukan seorang menjabat sesuatu jabatan, ambillah apabila mampu. Jadi kalau tidak mampu pun kita bisa sampaikan bahwa kita tidak mampu. Karena hukum atau akibat dari pengambilan jabatan atau kekuasaan yang tidak dijalankan dengan sesuai amanah, tidak sebaik-baiknya, mengalami kegagalan, hukumannya di dunia mungkin terjadi, tetapi pasti di akhirat akan terjadi. Hukumannya sangat berat gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan poin Riyadhus Shalihin tentang larangan meminta jabatan kekuasaan dan lebih baik mendapatkan kekuasaan jika tidak mendesak. Lebih baik meninggalkan kekuasaan apabila tidak mendesak. Semoga hal ini juga menjadi panduan bagi kita dalam hidup sehari-hari, karena suatu saat kita juga diberi kesempatan untuk menjabat atau memimpin suatu. Apabila memang itu kita mampu dan kita akan mendapatkan kemanfaatan bagi semua, silakan diambil dan jagalah amanah itu, tepatilah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila ada kebenaran maka datangnya dari Allah. Semoga ada hikmah atas apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.